Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vera Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari SDN Pisangan Baru 13 Pagi, Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rini Disusanti. Kami sama-sama mengajar di kelas 4. Ibu Rini adalah partner saya dalam kelas paralel. Saya sendiri mengajar di kelas 4A dan Ibu Rini kelas 4B. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu Ya, Rini. siap. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran dalam kelas Bu Rini, Ya. dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Oke, siap. Tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Rini lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Rini melakukan pembelajaran agar nanti Bu Rini lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya pembelajaran yang Bu Rini laksanakan bisa menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bu Rini. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Rini ya. Ya, siap. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rini capai? Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, ya, berdasarkan rancangan yang sudah saya tulis itu ada dua ya. Yang pertama, untuk memperdalam pemahaman pecahan, peserta didik dapat memahami arti penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, ya, dan mampu menggunakannya. Dan untuk yang kedua, pertimbangkan cara menambah dan mengurangi pecahan dari penyebut yang sama dan mampu menghitungnya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya nanti Bu Rini, anak dapat memahami arti dan mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan Ya. Bu Rini ya, dengan penyebut yang sama. Ya, Gitu betul. Bu Rini. Terus pertanyaan kedua Bu Rini, area pengembangan yang ingin dicapai. Kalau untuk pengembangan yang ingin dicapai itu ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Ya. Untuk pengetahuan sendiri ini siswa dapat memahami operasi hitung pecahan. Ya. Kemudian kalau untuk keterampilan, siswa dapat mengerjakan operasi hitung pecahan baik penjumlahan maupun pengurangan dengan penyebut yang sama di depan kelas. Ya, nah ini untuk mengasah keterampilan anak dalam berpikir kritis dan juga melatih keberanian. Oke, jadi area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan ya Bu Rini ya. Betul. Oke, selanjutnya rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Rini, baik dari strategi, model maupun metodenya Bu Rini. Oke, kalau untuk rancangan ya itu memang ada 3 ya, strategi, model, dan metode. Kalau untuk strategi sendiri ini pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional dan pembagian kelompok ya. Kemudian kalau untuk model itu saya pakai PBL ya, problem based learning. Untuk metode ada 3 ya, ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan terakhir ada penugasan. Oke, jadi strateginya nanti pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan KSE ya Bu Rini ya, Ya, betul. kemampuan sosial emosional. Model pembelajarannya menggunakan PBL, Ya. problem based learning. Ya, Untuk betul. metodenya LKPD, lalu menggunakan tanya jawab dan diskusi. Oke, baik. Terus bagaimana media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk medianya nanti saya menggunakan PowerPoint ya, kemudian pakai laptop Ya. dan juga terakhir LKPD. Oh, ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Nah, rencananya itu hari Selasa ya, besok ya, jam pertama dan kedua di kelas 4B. Oke, baik. Jadi besok ya Bu Rini ya, Ya, besok. di jam pertama dan kedua
di kelas 4B. Baik, besok saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Rini. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya, siap. Baik Bu Rini, setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan sesi terakhir dalam proses observasi, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Desi Susanti Bu Rini ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu Rini? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok, seperti dari persiapan PPT dan LKPD yang bisa saya siapkan untuk pembelajaran. Baik, semoga lancar besok supervisi kita. Oke, terima kasih Bu Rini. Ya, Assalamualaikum. salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah, semangat banget hari ini nih, ya. Alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, terlebih dahulu kita berdoa ya supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, dan kalian juga bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Baik, Arika silakan pimpin berdoa. Mari teman-teman kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih ya. Ya, baik anak-anak ya. Hari ini ya kita akan belajar matematika ya, tentang apa? Tentang pecahan ya, penjumlahan pecahan dan juga pengurangan pecahan ya. Jujur minta nanti belajarnya yang aktif ya, yang semangat ya. Tapi budak udah semangat sih ya, kalian udah semangat ya. Kalau belum paham nanti dengan penjelasan guru, silahkan ditanyakan ya. Semangat hari ini? Nah, coba Bu Guru mau lihat semangatnya ya. Tepuk semangat. Ya, inilah ya, semuanya semangat ya. Belajarnya juga harus lebih semangat lagi ya. Nah, baik anak-anak, hari ini ya Bu Guru harapkan nanti setelah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya, diharapkan kalian nanti dapat memahami ya, serta dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Baik, sebelum kita
kita mulai pembelajaran hari ini, coba ya, Bu Guru pengen tahu nih, kalian masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya? Ya, pelajaran sebelumnya tentang apa sih? Tentang apa sih? Pecahan yang senilai ya. Coba kalau masih ingat, siapa yang masih ingat? Yang tahu pecahan yang senilai? Satu aja sebutin. Arika. 1/2 senilai dengan 2/4. Ya betul? Betul. Pintar Arika, hebat. Tangan buat Arika ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Astrid? 1/3 sama senilai dengan 3/9 ya. Betul? Betul, hebat Astrid. Tangan buat Astrid ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Emir. 2/6 senilai dengan 1/3. Betul? Betul. Ya, pintar ya. Ada lagi nggak yang masih ingat? Noval? 2/4 sama dengan 4/8. Betul, hebat ya. Ada lagi? Ada lagi? Ica? 8/16 sama juga dengan 1/2. 8/16 sama juga dengan 1/2. Betul? Betul, pintar ya. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Ternyata kalian masih bisa semuanya, masih ingat semuanya ya tentang materi yang sebelumnya. Ya, hebat ya. Ya. Sekarang kita lanjut ya untuk materinya ya tentang ya penjumlahan pecahan ya dan pengurangan pecahan ya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu untuk penjumlahan pecahan ya. Untuk penjumlahan pecahan dulu ya. 1/5, perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambar ya. Yang lalu kita udah belajar tentang pecahan dengan gambar ya. Yang diarsir ya, yang diarsir ya. Coba perhatikan 1/5 ya. Kotaknya ada berapa? 5. Kotak ada 5. Yang diarsir ada 1. Yang diarsir ada 1 ya. Jadi 1/5 ditambah kotaknya ada berapa? 5. Semuanya ada 5. Yang diarsir 2. Berarti 2/5 ya. 1/5 ditambah 2/5. Penyebutnya udah sama atau belum? Perhatikan penyebutnya yang mana? Yang angka yang di atas atau yang di bawah? Angka yang di bawah. Sudah sama atau belum? Sudah sama. Ya, berapa angkanya? 5 ya. Kalau penyebutnya sudah sama ya, berarti tinggal ditambah atau dijumlahkan ya. Tapi bukan penyebutnya yang dijumlahkan, karena penyebut sudah sama ya. Tapi pembilangnya, pembilang yang mana? Yang di atas ya, angka yang di atas pembilang, tinggal dijumlahkan ya. 1 ditambah 2 3. Penyebutnya 5. Berarti 3/5 ya. 3/5 gambarnya diarsir 3 ya. Yang diarsir 3. Berarti 3/5 ya. Gampang kan? Gampang kan? Gampang banget malah ya. Sampai sini udah ada gambaran? Sudah paham? Sudah ya. Atau ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Misalnya 1/5 ya. Ini udah lengkap ya, berikut dengan gambar ya. 1/5 ditambah 2/5. Jumlahkan pembilangnya, angka yang di atas ya, karena penyebutnya sudah sama-sama 5 ya. 1 tambah 2 3. 3/5. Kira-kira kalau 3/5 masih bisa disederhanakan lagi nggak?
Kita udah belajar ya sebelumnya penyederhanaan pecahan. Atau udah paling sederhana 3/5? Udah? Sudah yang paling sederhana. Kalau sudah yang paling sederhana berarti tidak bisa disederhanakan lagi ya. 3/5. Tapi kalau nanti hasilnya belum sederhana ya, nanti kalian silakan disederhanakan ya, menjadi pecahan yang paling sederhana ya, dilihat nanti hasilnya ya. Kemudian contoh lainnya lagi, masih penjumlahan 3/7 ya, 3/7 ya, bisa dihitung kotaknya ada berapa semuanya? 7 ini menandakan keseluruhan banyaknya kotak ya, penyebut ya. Kemudian daerah yang diarsir menunjukkan pembilang ya. Yang pertama 3/7 ditambah 2/7 ya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa? 7. Sudah sama atau belum? Sama ya. Kalau sudah sama berarti langsung dijumlah atau ditambah ya. Berapa yang dijumlah? Berapa yang dijumlah? 3 ditambah 2 sama dengan 5/7. Penyebutnya tetap ya, karena sudah sama ya. Penyebutnya tetap, hanya pembilangnya yang dijumlahkan. Kalau untuk penyebut kalau udah sama jadi tetap. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya untuk penjumlahan pecahan? Ya Bilal, silakan. Jika penyebutnya beda gimana? Ya, kalau penyebutnya beda, itu nanti ada lagi materi berikutnya. Ya, untuk yang hari ini bagus pertanyaannya ya Bilal. Untuk hari ini materi kita ya penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Tapi nanti kita akan belajar ya. Nanti di hari berikutnya ya kita akan belajar penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan dengan penyebut yang beda ya. Kalau penyebutnya beda, boleh nggak langsung dijumlah? Nggak bisa ya. Harus sama. Nanti harus disamakan dulu penyebutnya ya. Harus disamakan. Harus sama baru boleh dijumlah atau dikurang. Bagaimana cara menyamakannya? Nanti ya. Nanti kita belajar. Untuk yang hari ini kita fokus dengan pecahan yang berpenyebut sama ya. Bagus sekali Bilal pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau bertanya seputar materi penjumlahan pecahan? Sudah paham semuanya? Nah ya. Ini ada keterangannya ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang ya, sedangkan penyebut tetap ya. Ya. Untuk penjumlahan pecahan sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, berarti kita sekarang masuk ke pengurangan pecahan. Caranya sama ya dengan penjumlahan, cuma ini dikurang ya, jangan ditambah lagi. Ya lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya sekarang pengurangan. Kalau tadi penjumlahan 5/6 ya. 5/6 ini menunjukkan penyebut ini, 6 menunjukkan banyaknya keseluruhan kotak ya. Sedangkan pembilang menunjukkan banyaknya kotak yang diarsir ya. Untuk yang pertama 5/6 dikurang 1/6 berapa? 4/6. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 6-nya penyebutnya sudah sama ya, berarti tetap 4/6. Nah 4/6 apakah bentuknya sudah paling sederhana? Belum ya, bagus. Kira-kira masih bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi berapa? Jadi berapa? 2/3. 2
2/3, berarti dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Bagus sekali Bilal ya. 2/3. Tangan dong buat Bilal ya. Oke, nanti seperti itu ya. Kalau ada soal hasil yang belum sederhana, silakan disederhanakan kembali ya. Disederhanakan menjadi hasil pecahan yang sederhana ya. Berikutnya 6/8 dikurang 3/8 ya, sama juga dengan berapa? 3/8. 6 dikurang 3 ya, penyebutnya tetap 3/8. Sudah paling sederhana belum pecahannya? Sudah ya. Sudah ya, tidak bisa disederhanakan kembali ya. Baik, lanjut ya. Ya. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dapat dilakukan dengan mengurangi pembilangnya tanpa mengubah penyebutnya. Berarti sama seperti penjumlahan ya, cuma ini langsung dikurang. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, coba ya. Ya, Bu Guru yang tunjuk tangan ya. Nanti silakan maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan tulis ya. Katanya udah paham, coba Bu Guru tes ya. Coba 2/6 ditambah 3/6. Siapa yang Pandu? Pandu tadi udah nunjuk duluan. Ya. Ya. Silakan Pandu. Yang lain boleh perhatikan ya. Ya, sama dengan 5/6, betul atau salah? Pandu sudah menjawab dengan benar ya. Berarti Pandu sudah paham ya. Untuk soal kedua, yang lain nanti silakan disamakan ya. Bagi 2. Hasilnya 12 bagi 2. 12 bagi 2, 2 kali berapa? Iya. Betul? 5 bagus sekali ya. Bisa. Ya. Siapa lagi yang maju? Siapa lagi yang maju? Bilal? Ya, boleh. Silakan maju. Masih penjumlahan ya. 4/9 ditambah 3/9 ya. Nanti setelah ini pengurangan ya. Bisa semua ya, udah pinter-pinter nih ya. Untuk penjumlahan pengurangan udah pinter-pinter semua nih ya. Ya, kita lanjut ke pengurangan ya. Ya, siapa yang maju? Ani. Ya, silakan Ani. 10/15 dikurang 5/15.
Bisa diceritakan? Berapa? Ayo, langsung aja nggak apa-apa. Cepet Ani ngerjainnya. Ya. 5 dibagi 5 dapat 1, 15 dibagi 5 dapat 3. Betul apa salah? Betul ya. Jadi ya. Ya, siapa maju? Yang duluan tadi Rasya. Ya, duluan Rasya tadi ya. Kita gantian ya. 9/14 dikurang 6/14 sama dengan 3/14. 3/14. Betul? Betul. Terima kasih Rasya. Belajar semua. Ya, satu lagi. Saya mau maju. Astri, ya. Satu lagi ya. Tiga per 11. Ya, bagus. Ya. Betul. Alhamdulillah ya. Semuanya kalau Bu Guru lihat nih dari latihannya ya, oh sudah hebat-hebat semua. Ya, sudah bagus-bagus semua. Ya, sudah memahami, sudah bisa ya semuanya. Ya, baik. Sekarang untuk guru punya lembar kerja ya, tapi berkelompok. Ya, sama seperti ini ya, pengurangan dan pengurangan pecahan. Caranya sama seperti ini ya. Tugasnya berkelompok, tapi berbagian kelompok 2 ya. 2 ya, sama seperti ini. Ada yang lupa gambar. Diperhatikan daerah di arsir ya. Dikerjakan kelompok ya. Berkelompok ya, silakan langsung kerjakan ya, langsung dikerjakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya ada ya, kelompoknya ada. Ya, sama seperti latihannya tadi ya. Yang nomor 1 berupa gambar, menggunakan gambar ya. Nomor 2 langsung dihitung ya. Lihat daerah di arsir. Pakai gambar. Pakai gambar ya, yang nomor 1 menggunakan daerah yang diarsir. Pakai arsir.
Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan kemudian jawabannya betul semua. Ya, tepuk tangan dong buat kalian. Ya, hebat nih ya semuanya. Ya, baik. Ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Tadi Ibu lihat hasilnya alhamdulillah kalian sudah benar-benar semua bisa semua ya. Jadi gugur ulang kembali ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan caranya hampir sama ya. Cuma lihat operasi hitungnya. Kalau untuk penjumlahan diapakan? Ditambah. Apanya ditambah? Pembilangnya ya. Karena penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya tetap ya, hanya pembilangnya saja yang jumlah. Untuk pengurangan juga sama ya, tinggal dikurang pembilangnya, penyebutnya tetap ya, karena sudah sama penyebutnya ya. Bagus sekali, hebat-hebat kalian semua sudah bisa. Untuk materi berikutnya masih tentang pecahan ya. Jadi membandingkan ya, kita masuk berikutnya, materi berikutnya nanti membandingkan pecahan ya. Minta nanti di rumah tolong dipelajari kembali ya, dipelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari supaya apa? Supaya tidak lupa ya, karena kalau tidak dipelajari kalian bisa di sini, tapi kalau di rumah tidak dipelajari nanti bisa lupa ya, sayang ya. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Kemudian untuk materi yang tadi yang guru sebutkan untuk berikutnya ya, itu juga dipelajari ya. Jadi nanti pada saat besok kita belajar kalian sudah bisa semuanya ya, hebat-hebat semuanya ya. Bu Guru ucapkan terima kasih karena kalian hari ini sudah belajar dengan penuh semangat ya, sudah penuh semangat, hebat-hebat semuanya, bisa jawab semuanya, aktif semuanya ya. Terima kasih Bu Guru ucapkan dan guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Vera. Selamat pagi Bu Rini. Pagi. Sehat Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cerah banget kelihatannya nih. Alhamdulillah. Ini Bu Rini, saya mau bincang-bincang sedikit ya Bu Rini ya. Iya. Beberapa hari yang lalu kan kita sudah bincang-bincang Ya. pra observasi ya Bu Rini, kemudian kita lanjut dengan observasi di kelas yang sudah Bu Rini lakukan dan saya ikut di dalamnya gitu Bu Rini. Nah hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pasca observasi. Ya siap Bu Vera. Ya, setelah observasi kemarin yang dilakukan di kelas Bu Rini sekitar kurang lebih 2 jam pelajaran ya Bu Rini ya. Ya. Nah itu menurut Bu Rini apakah proses pembelajaran yang kemarin dilakukan sudah sesuai Bu Rini? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan ya. Anak-anak kalau saya lihat itu sudah alhamdulillah sudah bisa menentukan pecahan dengan gambar. Kemudian anak-anak juga sudah bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama ya, secara individu dan kelompok ya. Jadi yang menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oh gitu ya Bu Rini ya. Tujuan pembelajaran yang Bu Rini ingin capai kan kemarin penjumlahan Ya. dan pengurangan dengan Pecahan berpenyebut sama. pecahan dengan penyebut yang sama dan Ya. alhamdulillah anak-anak bisa dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Iya, Bu Rini ya. iya, Nah di sudah. situ saya lihat anak-anak Bu Rini kelompokkan
Iya. Ya Bu Rini, kemarin kalau saya perhatikan jadi 5 kelompok. Iya, betul. Nah, itu tujuan Bu Rini mengelompokkan anak-anak itu supaya apa Bu Rini? Memang di situ tiap-tiap kelompok itu saya kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya ya. Ada yang kemampuannya tinggi, kemudian sedang, kemudian ada juga yang rendah ya. Ya. Jadi setiap kelompok itu masing-masing ada ya. Itu saya bertujuan itu agar anak-anak yang tingkat kemampuannya tinggi itu bisa membantu anak-anak yang tingkat kemampuannya di bawahnya. Tuh, bisa membantu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi apakah sudah sesuai dengan target yang ingin Bu Rini capai itu? Alhamdulillah sih kalau menurut saya sudah ya, karena anak-anak yang tingkat kemampuannya kurang ini sudah saya lihat sudah lebih baik dari sebelumnya. Cuman kalau di kelompok itu kan biasanya ada yang lebih menonjol Ya, ya. ada. Nah, itu kan Bu Rini ya. Itu untuk mengantisipasi biar semuanya ikut kerja kelompok, biar semuanya aktif. Upaya apa yang Bu Rini lakukan agar dalam satu kelompok itu semua ikut aktif terlibat Bu Rini? Jadi memang kalau untuk materi pecahan yang saya berikan itu memang dari sebelumnya itu anak-anak sudah belajar gitu ya. Jadi ini materi ini bukan hal yang baru gitu. Jadi ya anak-anak itu senang gitu. Anak-anak itu senang karena mereka kan jadi menguasai materi. Jadi ya mungkin ikut senang gitu, belajarnya ikut aktif, ikut senang gitu. Karena memang bukan hal yang baru buat mereka. Ya. Jadi mereka tuh senang gitu karena mereka bisa. Jadi materi yang Bu Rini ajarkan itu tentang pecahan, penjumlahan dan pengurangan dengan bentuk yang sama itu menarik buat mereka, karena mereka merasa bisa ya, jadi antusias sekali menjawabnya, juga antusias sekali, bahkan sampai saya bu sampai berebutan seperti itu untuk menjawab ya. Untuk maju ke depan pun mereka berebutan kan iya. Karena memang mereka bisa, jadi mereka antusias sekali. Iya, saya lihat juga kemarin semuanya anak-anak antusias dari awal pembelajaran ini sampai akhir. Kalau Bu Rini rasakan dari materi yang kemarin sudah diajarkan, kalau dibuat skala Bu Rini bisa range-nya berapa dari 1 sampai 10 Bu Rini? Kalau menurut saya ya karena memuaskan buat saya ya, jadi ya skalanya itu sekitar 9 ya, karena memang hasilnya itu baik, bagus, memuaskan ya. Karena memang pada saat saya berikan tugas kelompok pun saya periksa itu nilainya 100 semua ya, 100 semua. Jadi ya buat saya itu sangat memuaskan. Berarti nggak ada yang miss ya dari penjelasan yang sudah Bu Rini lakukan ya. Anak-anak bisa mengikuti semuanya dari awal sampai ketika mengerjakan soal juga semuanya. Setelah diperiksa ternyata hasilnya betul semua, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari tadi skala yang Bu Rini berikan kan 9, berarti ada sedikit masih itu ya Bu Rini? Iya. Karena memang saya perhatikan ya, semuanya memang aktif ya, semuanya antusias ya. Tapi adalah beberapa anak itu yang saya lihat itu masih kurang aktif ya, tidak ikut menjawab ya. Pada saat tugas kelompok pun saya perhatikan tidak terlalu aktif gitu ya. Terus upaya apa yang akan Bu Rini lakukan? Upaya saya ya yang pertama itu saya akan mengkondisikan anak-anak dulu ya. Kemudian saya akan mencari metode-metode yang lain ya, yang lebih menarik dan menyenangkan ya. Atau mungkin saya juga akan memperbanyak praktik-praktik ya. Artinya saya akan menugaskan anak-anak maju satu-satu ke depan mengerjakan soal di papan tulis. Kalau kemarin kan tuh hanya beberapa ya yang maju ke depan ya, tidak semuanya. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih banyak lagi praktiknya ke depan. Gitu ya, supaya semuanya bisa ikut
ambil bagian ya Bu Ya, Rini ya. ikut peran lah ya. Baik dari anak yang terutama yang masih kurang yang kurang aktif ya. ya Bu Rini Ya. ya. Nah, biasanya kan anak-anak kurang percaya diri gitu. Ya. Aduh aku nggak bisa Bu, ternyata padahal setelah dikasih soal dan dicoba Bisa. bisa itu ya Bu Ya, Rini ya. gitu. Terus strategi Bu Rini untuk kelanjutannya. Strategi saya yang selanjutnya ya, saya akan mencari metode-metode lain yang lebih bervariasi, yang lebih menyenangkan. Ya, kemudian saya akan gunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi perasaan Bu Rini sekarang gimana Bu Rini? Setelah observasi dan ternyata dari skala bisa sampai di skala 9 yang hampir sempurna ya berarti ya. Ya. Perasaan Bu Rini gimana? Perasaan saya alhamdulillah yang pertama ya lega ya, karena saya sudah dapat melaksanakan pembelajaran ya. Kemudian perasaan saya ya senang banget ya, senang sekali gitu ya, karena anak-anak itu sangat antusias belajarnya ya, semangat sekali gitu, dan mereka tuh semuanya rata-rata ingin ikut berperan dalam pembelajaran gitu ya. Jadi buat saya itu memuaskan. Dan yang terpenting itu ya hasilnya ini buat saya yang penting ya, karena hasilnya itu kan bagus sekali ya, anak-anak bisa lah ya, semuanya bisa dengan materi yang saya ajarkan Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, sesuai ya. Bu Rini ya. Iya. Oke, sukses terus buat Bu Rini. Mudah-mudahan anak-anak tambah semangat belajar. Ya, amin. Terima kasih Bu Vera. Ya, terima kasih.